Satu Pak, boleh Pak? Boleh, Ya, ya, boleh Pak. Iya. ya, ya. Ya, selanjutnya Ibu Ernawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Masih semangat? Semangat. Semangat. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Ya, mungkin Bu. doa Pak Muklis. Ayo Pak Muklis, ya, Muklis. Nah, terima kasih Bu. Ini teman-teman kita berdoa ya. Agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ada keluar. Selesai. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Muklis sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada dia? Hadir semua Bu. Oh ya, hadir semua. Alhamdulillah. Semua sehat? Sehat Bu. Iya, Sehat, sehat. Ibu. Apa? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu ya, nyanyi lagu apa ya, Garuda Pancasila. Biar semangat semua. Kayaknya capek semua ini. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berbangsa, Pancasila dasar negara. Bukunya itu ya. Etet ayamun dan Ayo maju, Ayo maju, ayo maju. Terima kasih semuanya sudah mau bernyanyi bersama-sama. Ya, hari ini kita akan memulai tema kita yang pertama, tema kita yang keempat yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Ya, di sini saya mau tanya sama Rifansa. Rifansa kan rumahnya di pinggir sungai. Iya kan, Ya, Rifansa? Ibu. Iya, Rifansa pernah tidak melihat orang menangkap ikan dengan cara meracun atau membom? Pernah Ibu, sering Ibu. Masa Ya, itu kan sering. pinggir sungai. Ikan Iya, udang Mbak biasanya Rifansa. Ibu. Iya, udang yang besar ya. Diracun orang Bu, matian Bu. Iya, Sekarang mati. mancing susah Bu, nggak ada lagi ikannya. Iya. Kemarin Siapa nih lagi? Pak Yu pakai itu Bu, pakai setrum Bu. Oh iya, iya. Banyak dapat ikannya. Banyak banget Bu, saya minta nggak boleh. Aduh, tidak boleh ya. Di sentrum juga tidak boleh. Iya, dibom, disentrum, diracun, itu tidak boleh. Kalau melihat orang membuang sampah ke sungai, pernah tidak? Siapa yang pernah? Saya, Pak Bu. Ibu suka buang Iya. sampah Bu. Siapa? Sering, Siapa? Ibu. Rifan Bu, Ripan. Aduh. Rifansa Bu suka buang sampah di sungai Bu. sungai Bu. Karena dia langsung lempar belakang rumah Bu. Iya, kan rumah Ripan kan di pinggir sungai. Kan rata-rata di sini rumahnya di pinggir sungai, ya kan? Iya Ibu, maaf Iya, ya Bu, rata-rata nggak boleh di dicontoh sungai. teman-teman. Iya, tidak boleh dicontoh. Kalau buang sampah itu di tempat sampah atau dikumpulkan nanti dibakar. Iya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca melalui PowerPoint tentang pelestarian alam, kalian akan mampu menganalisis pentingnya keseimbangan alam, kelestarian sumber daya alam dengan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua yaitu setelah mengamati PowerPoint, kalian mampu menuliskan beberapa contoh menjaga kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca cerita melalui buku siswa ya, nanti ada di ceritanya. Siswa mampu menuliskan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita dengan tepat. Nah, setelah mendapatkan penguatan dari guru, siswa mampu menyajikan pendapat pribadi tentang isi buku yang telah dibaca.
Sekarang Ibu ini share ya. Disuruh Mat. Suruh Mat. Nah, sudah terlihat? Belum, Bu. Belum? Sudah, Bu, sudah. 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 Iya. Bentar. Sudah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, sumber daya alam memiliki banyak manfaat, seperti hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein, alat transportasi, dan lainnya. Nah, sedangkan hutan bermanfaat sebagai penghasil kayu dan bahan baku industri. Ada pertanyaan yang di sini? Kita lanjutkan. Lanjut. Ibu. Iya. Nah, yang kedua, contoh kegiatan melestarikan sumber daya alam, yaitu yang pertama, tidak menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak maupun racun yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, ya? Ya, Bu. Sudah jelas? Ya, Ibu. Karena apa itu? Dapat merusak atau tidak? Dapat merusak laut, Bu. Merusak, Bu, itu. Merusak sungai, apalagi merusak laut, apalagi Ikan kecil-kecilnya mati, Bu. ikannya mati, apalagi Kecil juga mati, Bu. iya ikan-ikan kecil juga mati, apalagi Airnya jadi bau, Bu. iya Tercemar. airnya jadi bau, tercemar, apalagi Jadi keracunan juga, Bu, kalau kita yang makan ikannya, Ibu. iya. Jadi tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak maupun racun. Terus yang kedua, tidak menebang hutan secara sembarangan. Itu akan mengakibatkan apa? Kalau menebang hutan sembarangan. Nanti banjir, Bu. Ya banjir, Longsor. apalagi Bukannya, Bu. longsor, apalagi Ular-ular itu Bu banyak ke rumah Bu. iya. Hilang tempat tinggal mereka. Iya, hilang tempat tinggal mereka. Apalagi? Banjir Ya. apa ya, Bu? Banjir. Iya, banjir, Puri. Terang, Bu, Apalagi? Panas. Panas, iya, apalagi? Sudah? Paham semua? Ya, sudah. Tidak menebang hutan secara sembarangan. Yang ketiga, menjaga kesuburan tanah dengan cara memupuk. Iya, contohnya apa? Apa, Bu? Menjaga kesuburan tanah dengan cara memupuk. Pupuk apa, Bu? Menjaga kesuburan tanah dengan cara memupuk. Itu contohnya, contoh kegiatannya. Ibu, Yang ya, itu Bu, saya punya kebun tadi itu Bu. Padahal kebun saya itu saya rawat terus itu Bu. Tadi dibilang sama teman-teman kebun saya tidak dirawat Bu. Saya iya, kasih terus pupuk itu Bu. iya. Subur Bu, kebun saya itu. Ya, Lolifae ngasih Iya, pupuknya Bu. kebanyakan karena saking pengen lebatnya ya. Masa setiap menit, setiap detik diberi pupuk, ya mati tanamannya. Iya, tanamannya akan mati kalau kebanyakan pupuk, kata Puri. Iya. Yang keempat, menggunakan bahan bakar pengganti minyak seperti biogas dan tenaga surya. Pernah ngeliat tenaga surya? Pernah, Bu. Di tempat Hmm. saya pakai tenaga surya, Bu. Saya tidak, Oh, Bu. Tenaga surya. Oh, Saya iya. tidak, Bu. Pernah, Saya- Ibu. Rumah Saya saya pakainya gas, Bu. Gas Puri. Gas Iya, apa Bu. Puri? Gas air mata.
Iya, sekarang yang kelima, menghemat pemakaian listrik dengan cara mematikan alat listrik yang tidak sedang digunakan. Ayo, siapa yang biasanya nonton TV tapi TV-nya ditinggal, orangnya jalan, TV-nya hidup? Rifan, Siapa? Bu. Rifan, Bu. Rifan. Iya, siapa lagi? Ayo, tesnya siapa? Mama saya. Contoh kegiatan melestarikan sumber daya alam yaitu menghemat pemakaian listrik dengan cara mematikan alat listrik yang tidak sedang digunakan. Biasanya juga lampu, ya lampu kalau malam sudah malam yang tidak terpakai itu harus dimatikan. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Paham? Ibu, paham Iya. Ibu. Lanjutkan yang keenam. Mendaur ulang barang bekas menjadi layak pakai. Pernah melihat? Pernah Ibu? Itu tasnya Pernah, Rifan, Bu. Oh, tas Itu, Rifan. Tasnya, terbuat dari bahan bekas Iya. itu, Bu, dari kulit Iya, ini kopi Bu. kapal api. tasnya lucu banget, Bu. Makanya dari tadi dipegang-pegang sama temennya itu punya Rifan, Bu. Iya, kreatif sekali Rifan ya ternyata membuat tas dari apa di kulit kopi. Iya. Kopi kapal api, Bu. Iya, Bu. Iya, kopi Bu, kapal api. tasnya Puri itu dari sedotan itu, Bu. Dari apa? Dari sedotan, Ibu. Oh, dari sedotan. Siapa yang bikin? Iya, Bu. Soalnya saya kan suka beli es. Kalau suka beli es teh ya, Bu. Terus Iya. kalau beli es teh kan itu ada sedotannya. Kalau Iya. dibuang kan sayang. Jadinya saya Iya. bawa pulang, Bu. Iya. Oh, siapa yang bikin? Siapa yang bikinnya, Puri? Yang bikin ya saya sama teman-teman, Bu. Oh, iya. Terus kalau teman-teman lagi pada minum, sedotannya saya minum. Tidak boleh. Setelah kecuali sudah selesai teman-temannya habis minum, baru boleh diminta. Kalau masih minum, jangan diminta sedotannya ya, Puri ya. Iya. Yang ketujuh, menghemat pemakaian bahan bakar dengan menggunakan alat transformasi ramah lingkungan. Ya, contohnya apa? Klotok, Bu. Klotok. Ya, kalau di sungai-sungai itu klotok ada. Lotok siapa? Lotok apa, Bu? Ibu, Klotok itu Sampan. perahu kecil. Perahu Sampan. kecil. Bu. Saya punya Ya. mobil listrik di rumah, Bu. Mobil listrik. Mantap. Wih, keren. Nanti saya mau main ke tempatnya Rifan. Rifan, pinjam nanti- ya. Puri ya kita ya ke rumah Yuk, Rifan. ayo. Nanti pinjam ya, Rifan ya. Mobil listrik. Pinjam. Itu katanya bisa menghemat itu kan, Bu? Ramah Menghemat. lingkungan kan katanya. Iya. Katanya suruh menghemat listrik. Malah mobilnya pakai listrik. Nanti kalau bayar listriknya mahal bagaimana? Iya. Bagaimana, Rifan? Iya, Rifan Rifan. banyak uang, Pri. Jangan khawatir. Ada sapi, tenang. Iya. Sapi perah. Sepeda. Termasuk tidak sepeda? Ya, sepeda. Masuk, Bu. Iya. Sepeda termasuk. Yang ramai sekarang itu yang dipakai anak-anak itu sepeda apa? Skuter. Ada listrik, Bu. Iya, sepeda listrik sekarang anak-anak banyak yang pakai. Nah, itu Rifan tadi pakai katanya juga, suruh Bu. hemat listrik, Bu. Lah sepeda sekarang pakai listrik. Lah ya pemborosan, Bu. Iya. Kenapa Saya ya? jalan kaki saja, Bu. Iya, jalan kaki lebih sehat. Ya nanti saya minta gendong Pak Muklis ya. Nah, jangan. Kan bukan muhrim. Oh iya. Bu Puri dengarkan. Iya. Sekarang yang ke-8, tidak membuang limbah ke sungai dan laut. Ya, pernah ngeliat nggak? Pernah, Ibu. Sungai atau Kalau di sungai itu banyak, Bu, sampah yang hanyut itu, Ibu. Limbah apa, Bu? Limbah, Bu. Iya.
Limbah apa ya, Bu? Limbah, membuang limbah. Tidak membuang limbah ke sungai atau ke laut. Misalkan limbah apa ya? Limbah itu sisa, Kak, Bu. Limbah. Tuh, Ripan buang banih itu, Bu. Ayo, limbah itu apa? Siapa yang Sisa, tahu? Bu. Itu Bu, Sisa Bu. dari hasil Saya punya pemakaian. Iya. saya punya pabrik tahu, Bu. Pabrik Mantap, tahu. Buang Iya. ke sungai, Bu. Buang ke Mantap, sungai. Ripan. Bekas Kayak tahunya Ripan. itu, Bu. Oh, Iya. berarti limbah itu kotoran ya, Bu? Iya. Sisa ya, Bu? Rifan itu, Bu, suka buang kotoran di sungai, Bu. Karena rumahnya pinggir sungai. Iya, kan rumahnya di pinggir sungai. Membuang di pinggir sungai, nanti mandinya menggunakan air sungai. Makan dan minumnya juga mamanya menggunakan air sungai. Jadi Pantas suka gatal, Bu Rifan tuh, Bu. iya, sebenarnya tidak boleh membuang sampah itu ke sungai. Kan tidak boleh, apalagi limbah. Kan di sini juga ada perusahaan karet kan biasanya yang perusahaan itu membuang limbahnya dia teralir ke sungai. Kan itu kalau yang dekat-dekat perusahaan itu kan airnya tidak bisa dikonsumsi, bau. Apalagi limbah karet. Ibu, Ya kan? siap Ibu, saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Kasihan orang-orang yang di samping-samping rumah Rifansahnya membuang sampahnya ke sungai. Ya, yang ke-9 lanjutkan ya. Ya, Bu. Lanjut, Ibu. Melakukan penghijauan dari daerah yang banyak mengandung polusi udara. Siapa yang tahu? Itu pabrik, Bu, pabrik tahu, Bu. Iya, pabrik tahu. Berapa? Saya tahu penghijauan, Bu. Melakukan penghijauan. Kemarin kayaknya Rifai nandur itu, Bu, nanam kacang apa ya, Rifai ya? Menanam kacang. Biasanya kan kalau kita di Kalimantan ini banyak perusahaan kayu. Jadi itu polusi udaranya kan asapnya dari perusahaan itu kan ada hitam. Biasa Ibu lihat, Ibu sering lihat di perusahaannya itu banyak polusi udaranya. Kayaknya dari perusahaan itu keluar asap hitam. Kalau Ibu lewat biasanya ada. Nah itu merusak apa? Polusi udara tadi, Bu. Iya, polusi udara. Yang ke-10 yaitu melakukan konservasi untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Konservasi merupakan usaha pemeliharaan dan perlindungan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan. Sampai di sini sudah paham? Ya, Bu, paham. Berarti Rifai sama Muklis itu termasuk sedang melakukan konservasi ya, Bu? Memelihara sapi tadi sama kambing itu? Iya. Iya benar, Puri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup, Ibu. Sudah cukup. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur cerita. Nah, di sini unsur-unsur cerita itu ada 6, tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur-unsur yang membangun sebuah cerita yaitu tema. Tema adalah inti atau gagasan dari dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada. Tema bisa bermacam-macam, misalnya pendidikan, lingkungan, sejarah, perjuangan, persahabatan, lucu, komedi, dan lainnya. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku kejadian atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Sementara penokohan merupakan penentuan watak atau sifat tokoh yang ada pada cerita tersebut. Bu lanjut ya. Yang ketiga, alur. Alur adalah urutan kejadian dalam sebuah cerita. Alur ada 3 jenis.
alur maju, alur mundur, alur campuran. Yang keempat, latar. Latar adalah unsur yang menjadi latar belakang dari sebuah cerita. Latar terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu latar tempat, yaitu rumah, sekolah, kantin, dan lain-lain. Latar waktu, siang, sore, pukul 7, kemarin, dan lain-lain. Yang C, latar suasana, senang, sedih, haru, tawa, dan lain-lain. Ibu lanjut. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara si penulis untuk menyampaikan ceritanya. Biasanya menggunakan sudut orang pertama, kedua, atau ketiga. Atau bisa juga menggunakan secara bergantian. Kadang 1, kadang 2, atau kadang 3 agar kisah lebih menarik. 6. Amanat. Amanat merupakan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau penonton. Nah, sekarang kalian Ibu minta kita sama-sama membaca cerita yang ada di buku siswa halaman 6 sampai halaman 7. Ini Ibu stop dulu ya. Halaman 7. Kita baca sama-sama ya. Ya, Bu. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Pupi. Pupi kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Pupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau nanti. Di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecil yang lainnya. Upi si udang kecil, Koro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Pupi tidak tahu apa namanya, berbeda. Tapi Pupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Pupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih?" "Teman, ayah, aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Apa sekarang susah sekali bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Pupi menjelaskan perlahan, "Pupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain itu." Ayah menjelaskan, perlahan sesungguhnya ia tidak ingin Pupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Pupi terus menanti dan kepastian. Ibu lanjutkan sedikit lagi ya. Nanti kalian amati di bukunya masing-masing. Nanti Ibu bagikan LK-nya. Sedikit lagi Ibu bacakan. Kita baca sama-sama ya.
Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapan bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita? Makhluk kecil di pesisir pantai. Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin. Kupi, Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang juga dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang bisa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang bisa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatan sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti taman tempat bermain kecilnya, Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Nah, anak-anak sudah sama-sama membacakan buku siswa tadi? Sudah, Ibu. Ya, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Dibagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok ya. Siap, Ibu. Iya. Nah, kelompok Puri, Rifansah, Dia, terus Muklis, Rena, siapa lagi? Alif, sama Indri. Kelompok 3, Indrawati, Olvi, mana Olvi? Dari tadi tidak terdengar suara Olvi. Nggak masuk kayaknya, Bu. Sakit. Olvi sakit. Oh iya. Sudah ya? Bagi kelompoknya. Oh, Rosita belum, ya. Gabung dengan temannya ya. Sudah, Rosita? Sudah duduk di samping temannya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah semua. Iya, ini Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Nanti diisi ya. Diisi. Nah, di sini ada, buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang beberapa contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Di sini ada 8 kolom. Tadi kan yang Ibu jelaskan ada 10 contoh. Contoh apa? Contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Iya, nanti dibikin ya di peta pikirannya. Terus yang kedua yaitu di situ di LKPD-nya ada pertanyaan. Yang pertama yaitu siapa yang tinggal di dalam hutan bakau. Nanti sambil dibaca lagi di buku siswanya ya, yang dibaca Ibu, kita baca sama-sama tadi. Yang kedua, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Ya, yang tadi sudah kita baca sama-sama. Yang ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Sudah? Yang keempat, gambarkan salah satu tokoh dan tulis pendapatmu tentang tokoh tersebut. Sudah paham?
Paham? Bu, paham. Bu. Iya. Paham. Ibu Bu. kasih waktu 30 menit, kerjakan dulu. Sudah selesai? Iya, Sudah, sudah. Ibu. Ayo, iya perwakilan untuk kelompok pertama presentasikan. Iya, sudah. Terima kasih kelompok pertama, jawabannya bagus. Sekarang kelompok kedua. Kelompok kedua tadi siapa? Saya, Bu. Iya, yuk dia. Iya, jawabannya bagus. Bagus anak ibu ini. Berarti menyimak ya cerita Ya, Bu. dan yang penjelasan ibu pertama tadi. Ya, kelompok 3 siapa? Kelompok 3 tadi siapa ya? Saya, Bu. Iya, Muklis. Silahkan Muklis. Ya, Bu. Iya, jawabannya bagus. Terima kasih ya Muklis ya. Sama Ibu. Iya. Semua sudah menjawab dari LKPD Ibu. Ibu lihat tadi jawabannya semua sudah bagus. Berarti siswa Ibu benar-benar menyimak penjelasan Ibu dan benar-benar membaca yang tadi sudah membaca di buku cerita tadi. Pak Muklis, kita jam istirahatnya jam berapa ya? Sudah hampir istirahat belum? Masih belum Ibu. Waktu 10 menit lagi, Bu. Oh iya, 10 menit lagi. Berarti ini Ibu jelaskan dulu yang kesimpulan hari ini tadi ya. Nah, contoh kegiatan melestarikan alam tadi apa? 1, tidak menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak maupun racun. 2. Yang kedua tadi apa? Tidak menebang hutan secara sembarangan. Yang ketiga, menjaga kesuburan tanah dengan cara memupuk. 4, menggunakan bahan bakar pengganti minyak seperti biogas dan tenaga surya. Yang kelima, menghemat pemakaian listrik dengan cara mematikan alat listrik yang tidak digunakan. Atau dipakai. Soalnya itu sangat bahaya. Ibu pernah melihat, tapi itu di YouTube ya. Kipas anginnya jalan, orangnya tidak ada. Ternyata itu kan kipas angin lama-kelamaan kan panas atau tidak? Iya, Ibu. Iya. Betul, Ibu. Meledak itu, Bu. Kipas anginnya, Bu. Ngeluarin api. Iya, bisa meledak, bisa mengeluarkan api. Itu juga sangat berbahaya. Ibu. Bisa kebakaran nanti rumah. Iya, bisa mengakibatkan Habis kebakaran rumah ya, saya Puri. nanti. Iya, makanya hati-hati ya dengan alat listrik itu. Ibu biasanya kalau misalkan berangkat ke kantor atau keluar rumah, biasakan ya anak-anak itu colokan-colokan yang tidak digunakan itu dicabut. Iya, dimatikan, dicabut karena itu sangat berbahaya. Iya. Nah, sekarang yang keenam, mendaur ulang barang bekas menjadi layak pakai. Yang 7, menghemat pemakaian bahan bakar dengan menggunakan alat transportasi. Tadi yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan. Yang paling sehat bersepeda. itu apa? Naik sepeda. Jalan kaki. Iya, naik sepeda itu sambil kita bersepeda kan sehat juga. Sambil olahraga ya, Bu? Iya, Ya, sambil Bu. olahraga. Bareng sama teman-teman. Iya, bareng teman-teman. Jadi badannya juga sehat. Biasanya Ibu dengan Ripansa main sepeda, Ibu. Iya, di mana main sepedanya? Di dekat sungai, Ibu. Iya, di dekat sungai sini, di tempat kita sini kan
sungai. Ibu, Iya, pastinya, tapi Ibu. naik sepedanya hati-hati ya, jangan jangan main-main, nanti kalau jatuh langsung ke sungai. Ya Ibu, Coba. kami Sengaja malah kadang Rifansya, Bu. Atraksi. Iya, langsung atraksi. Hati-hati nanti kalau jatuh ke sungai bisa tidak berenang. Muklis bisa tidak berenang. Jago Revansa. itu, Bu. Setiap hari berenang di jago Bu sungai. berenang itu Bu. Iya, makanya Teman-teman saya hati-hati itu, kalau Bu. naik sepeda ya. Puri Iya, aja Bu, hati-hati. nggak bisa berenang itu Bu. Puri Iya, tidak Bu. bisa Saya nggak berenang. bisa berenang. Makanya saya nggak mau kalau diajak main di sungai, Bu. Saya Iya. kabur. Iya, nanti berlatih sama Pak Muklis atau yang lainnya yang bisa berenang ya. Ya. Yang kedelapan yaitu tidak membuang limbah ke sungai dan laut. Iya, sudah Ibu jelaskan yang tadi karena bisa mengakibatkan tercemarnya sungai. Apalagi Ikan kan mati. Ya. iya, apalagi kan kita tinggal di pinggir sungai rumah, mandi menggunakan air sungai itu. Untuk konsumsi makan, minum kan menggunakan air situ. Kalau kita membuang sampah di situ juga akan mengakibatkan apa? Nanti sakit, ya tidak? Iya, sungainya Iya, Bu. kotor airnya ya, Bu. Iya, Diare Bu. Nanti banyak Iya. penyakit bakteri ya, Bu ya. iya. Yang ke-9 melakukan penghijauan dari daerah yang banyak mengandung polusi udara. Kalau di daerah kita Kalimantan Tengah kan biasanya banyak tadi kan banyak kata Ibu banyak itu pohon kayu, Pabrik tadi Bu. pabrik Pabrik kayu, pabrik iya. karet. Yang ke-10 melakukan konservasi untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, konservasi merupakan usaha peliharaan dan pelindungan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan. Nah, itu tadi yang nanti yang sudah diisi kalian di LKPD. Sekarang yang ini kita yang LKPD yang di bahasa Indonesia tadi, yang cerita tadi, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau tadi siapa? Upi si udang kecil, Koro si kura-kura, Bangau cilik, dan Momo si monyet. Ya, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Bermain Biasanya Bu. mereka bermain di hutan Bakau. Mengapa Kupi sedih dan marah? Hutannya Bu, hutan bakaunya Bu. Iya, Tidak hutan ada bakaunya lagi. tidak ada Habis. lagi. Iya. Habis, Bu. Nah, tadi yang keempat sudah digambarkan. Gambarkan salah satu tokoh dan tulis pendapat tentang tokoh tersebut. Tadi ada tiga kelompok dan 3 tokoh yang berbeda sudah menulisnya. Iya. Nah, sampai di sini saja penjelasan Ibu. Masih semangat? Semangat. Masih, Bu. Semangat terus, Masih, Bu. semangat terus. Iya, masih Semangat. semangat. Iya. Nanti sebentar lagi mau ujian Bu. Iya, sebentar lagi kan mau ujian. Apakah senang hari ini belajar dengan Ibu? Senang, Bu. Senang, alhamdulillah, senang. Iya, alhamdulillah ya, sudah senang belajar dengan Ibu. Jangan bosan ya belajar dengan Ibu. Bosan tidak? Ya, Bu. Tidak, Bu. Iya, tidak bosan. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita nyanyi dulu satu lagi lagu kebangsaan. Mau lagu apa? Kita nyanyi sama-sama. Ibu, request Ibu lagu Ampar-Ampar Pisang, boleh tidak Ibu? Ya, Rifansah yang mimpin, boleh. Sama-sama Ibu. Iya, Pak Muklis Ya. bisa. Pak Ali. Siap. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangnya belum masak burung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Iya. Terima kasih. Hore. Tepuk tangan. Iya, anak-anakku sayang, jangan lupa nanti di rumah
belajar Ibu. supaya Saya Rifansi nyamper terus Bu, suruh main ke sungai Bu. iya, jangan lupa belajar di rumah biar nanti bisa menjawab semua ujiannya kan mau ujian. Siap Ibu. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa ya? Ayo, siapa yang berani maju ke depan Pak memimpin Ketua, Bu doa? Guru, Ketua kelas. Gantian lagi yang lain, ketua terus. Yang lain. Wakil Bu. Ibu. Ya, siapa yang berani maju? Ayo. Rifansah, Bu. Iya, Rifansa. Pimpin Ibu, doanya. saya Ibu. Iya. Teman-teman, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, Sudah, Ibu. terima kasih pada anak-anakku yang saya tersayang. Nah, kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu.